Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, sungguh bergembira sekali saudara-saudara kalau kita bisa bangun pagi-pagi dengan udara yang segar. Berkat Tuhan kita terima pada hari ini dengan sukacita. Begitu banyaknya berkat Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dari malam tadi. Dibangunkan pada pagi hari ini dengan sukacita yang luar biasa. Pengharapan yang baru, semangat yang baru. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita isi sukacita dan berkat Tuhan kita hari ini bersama dengan kita memuliakan Tuhan dengan renungan kita dan doa kita. Semoga ini bermanfaat dan semakin meneguhkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan supaya hati dan pikiran kita juga diterangi oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, saya merasa bahwa firman Tuhan yang tertulis untuk hari ini dan secara khusus di surat-suratnya Petrus ini sangat-sangat menginspirasi, sangat-sangat meneguhkan, sangat-sangat menghibur bagi setiap orang-orang yang menderita karena Kristus. Saya mau katakan ini surat penghiburan dan juga termasuk surat penderitaan. Supaya ketika orang-orang yang menderita di dalam Kristus karena Kristus, mereka akan memperoleh penghiburan di dalam Tuhan. Bukankah ini luar biasa saudara-saudara? Supaya setiap orang yang merasakan pergumulan yang begitu berat, tertekan, terbeban, bahkan menderita, teraniaya karena kebenaran Kristus, tetap semangat. Karena apa saudara-saudara? Penderitaan yang kita alami pada saat ini itu akan membawa kemuliaan ketika Yesus dimuliakan nantinya. Orang-orang yang menderita bersama dengan Kristus akan bersukacita nanti di kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit. Ingat itu, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mengalahkan kematian. Maka kita orang-orang percaya yang hari ini menderita karena Kristus pasti akan diberikan sukacita yang luar biasa, yaitu sorga itu. Makanya perjuangan kita itu tidak sia-sia. Kita bergumul itu tidak sia-sia. Karena penderitaan kita, tangis kita itu akan digantikan dengan sukacita yang luar biasa dalam kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemarin saya buka YouTube, saya mendengar satu statement yang cukup bagus ya dari acara Best Statement di podcastnya Refli Harun, yaitu satu statement daripada Ruslan Buton. Terlepaslah dia dari waktu yang lalu, dia menjadi seorang tentara yang dipecat dengan berbagai macam masalah. Ya, saya tidak tahu apakah pernyataan ini juga menjadi pernyataan yang keluar dari hati karena semangat kecintaan dengan NKRI. Biarlah Tuhan yang melihat itu. Tapi satu pernyataan yang luar biasa dan menurut saya itu statement yang cukup luar biasa bagus. Ya, dia katakan seorang prajurit yang mati dalam pertempuran, dalam peperangan, itu adalah satu sukacita, satu kebanggaan, satu kehormatan. Itu yang luar biasa saudara-saudara. Bagi tentara ketika dia mati berperang untuk membela negara ini, itu adalah satu kehormatan. Sekalipun menderita, sekalipun harus tewas, gugur di medan perang. Ketika peperangan, orang tentara itu mengalami pergumulan yang begitu berat. Masuk ke medan peperangan itu mereka sendiri harus was-was, hati-hati. Tetapi yang luar biasa saudara-saudara, sekalipun mereka mengalami banyak bahaya, tetapi mereka tetap semangat. Karena apa?
dengan satu tujuan, bahwa NKRI, bendera merah putih, dan negara kita ini berdiri dengan tegak. Itu satu cita-cita, dan itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, demikian juga dengan apa? Laskar Kristus, tentaranya Kristus. Cuma bedanya tentaranya Kristus, laskar Kristus itu berbeda dengan tentara duniawi ini. Kalau tentara duniawi ini berupaya untuk menghancurkan, berupaya untuk menembak atau membunuh lawan-lawannya supaya apa? Supaya tegaklah kemerdekaan. Tetapi bagi Yesus atau bagi tentara-tentara Kristus, justru kita harus mati, bahkan teraniaya atau menderita, karena supaya orang bisa diselamatkan. Sama seperti Yesus yang rela mati dan harus mati hanya untuk menebus orang-orang yang mau ditebus dosanya dan menerima Kristus untuk penebusan itu. Yesus itu harus mati untuk menyelamatkan orang-orang yang mau percaya kepadanya. Jadi dia mengorbankan dirinya. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Ketika kita mau menderita, ketika kita mau mengorbankan diri kita, karena apa? Karena kita pasti dibenci. Orang masih belum bisa menerima kebenaran Injil Kristus itu, Injil keselamatan yang dibawa oleh Kristus itu. Oleh karena itu mereka pasti memerangi kita. Sementara dari pihak kita, kita mau memberitahukan, mau menyatakan keselamatan itu dan kelepasan kita dari dosa dan kematian itu hanya ada ketika kita mau menerima penebusan dari Kristus di kayu salib itu. Kita harus percaya penebusan Kristus yang dilakukan oleh Tuhan yang menjelma menjadi manusia itu adalah jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan. Sehingga kita harus memberitahukan, tugas dan kewajiban dari setiap orang Kristen itu memberitahukan kepada orang-orang supaya mereka tahu dan sadar. Dan ketika mereka-mereka yang tidak tahu dan tidak percaya kian kepada Tuhan, maka setelah mereka menerima kebenaran Injil itu, maka mereka akan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, makanya dengan itulah sukacita yang luar biasa itu yang memanggil kita. Kalau ada satu orang pun yang diselamatkan melalui pemberitaan Injil dan bertobat menerima Kristus dan sampai ke dalam sorga, maka malaikat Tuhan akan bersorak-sorak. Satu orang yang bertobat, malaikat sorga itu akan bersorak-sorai untuk menyambutnya. Bukankah itu satu kebahagiaan yang luar biasa, saudara-saudara, kalau kita bisa menyelamatkan orang lain, mengingatkan orang lain. Makanya saudara-saudara, kalau kita dipanggil menjadi pengikut Kristus, maka kita harus rela menderita karenanya. Dikatakan di ayat demikian juga dikatakan oleh Rasul Paulus Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi artinya ketika kita mau percaya, kita bukan dipanggil hanya untuk percaya saja, tapi juga menderita karena Dia. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, bersukacitalah ya, kalau kita pun harus menderita karena Kristus. Ditegaskan oleh Rasul Paulus lagi dalam 2 Timotius 3, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau kita mau beribadah, ibadah apa yang dimaksudkan di sini? Ibadah ini bukan hanya sekedar soal kita berdoa, membaca firman Tuhan, tapi ketika kita berupaya untuk memberitakan Injil dan menyelamatkan orang lain dan kita menderita, itulah ibadah yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita akan pasti bahagia. Karena apa? Seperti yang dikatakan oleh Roma 8 itu, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudara-saudara, makanya sukacita sekali kalau kita boleh boleh menderita bersama dengan Kristus. Karena pada saatnya ketika kemuliaan Kristus disampaikan kepadanya, maka kita juga akan ikut mengalami kemuliaan itu. Dikatakan tadi firman Tuhan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Bersukacita dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Karena apa? Ya, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya.
luar biasa. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita dan memerdekakan kita, memberikan inspirasi dan semangat yang baru, sekalipun kita harus menderita karena kebenaran bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami harus tetap bersemangat, kami harus tetap bersuka cita, walaupun kami menderita karena kebenaran yang kami harus sampaikan kepada orang lain, kebenaran Kristus, Injil keselamatan itu. Kuatkan kami, teguhkan kami semuanya. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan dan kita harus tetap teguh, semangat dalam penderitaan karena kebenaran Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.